Qin Yichen sedikit mengernyit. Apa artinya ini? Jelas membantu, tapi tetap tidak bersyukur. Kaisar Ke tidak terkejut, dan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa, langit bisa kembali. Dan itu benar-benar tergantung pada bangsawan yang akan dinaungi. Aneh, sangat aneh. Yang lebih membingungkan Qin Yichen adalah bahwa kaisar besar ini tampaknya tidak terbiasa dengan Kaisar Ke. Karena dia tidak terbiasa, dia seharusnya tidak membantunya. Tetapi dia telah menyukainya dan menolak untuk berterima kasih padanya. Tapi aku mendengar Tusan Miao Xuan terkekeh. Bocah konyol. Klan Changmang tidak membantumu saat itu. Tidak, itu membantumu. Itu membantu klan manusia. Bukan istana Kaisar Ke, kau mengerti? Hah? Qin Yichen terkejut. Membantu umat manusia? Miao Xuan Tusan berkata dengan santai. Klan Changmang adalah mantan kaisar, jadi kamu harus mengerti. Qin Yichen terpana. Ternyata Changmang Clan saat itu keluar dari Liklot Market, bukan untuk wajah Kaisar Ke, tapi untuk wajah ras manusia. Hal ini membuatnya sedikit bangga. Ternyata Human Rache tak hanya bisa memanfaatkan Imperial Palace. Qin Yichen merasa tercengang. Dia jelas ras manusia, dan dia harus berterima kasih atas bantuan suku Changman. Tetapi yang terakhir menolak untuk menerima perasaan ini. Tusan Miao Xuan juga sedikit menghela nafas. Sayang sekali kamu memiliki status khusus sekarang. Jika tidak, kamu harus benar-benar mengajakmu untuk bertemu dengan kaisar dari dinasti sebelumnya. Hati Qin Yichen bergetar. Jadi, sebenarnya, masih banyak ras yang hatinya tertuju pada ras kita. Memiliki. Mata rubah Tusan Miao Xuan berkedip. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah bagian depan. Sepanjang jalan, Kaisar Ke tersenyum kepada Kaisar Changmang dan berkata, Saudara Changmang, surga akan datang. Yang mulia adalah mantan kaisar, tetapi dia ingin menyembah kaisar dari klan ini. Bagaimana perasaanmu? Wajah kaisar yang sangat besar itu datar, dan dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan. Saudara Yutian berkata dengan hati-hati. Dike Dijun tersenyum tak henti-hentinya. Kakak Changmang, ketika aku minta izin Tiangwan sudah selesai, bisakah kakak Changmang datang untuk menonton upacara? Kaisar Changmang meliriknya, dan kemudian kecepatan kapal dewa meroket, meninggalkan Kaisar Ke di belakangnya. Tunggu sampai Wen Tiangwanmu selesai. Kaisar Ke tersenyum, dan akhirnya, setelah terbang sebentar, Qin Yichen melihat semakin banyak kapal ilahi, dan bahkan melihat gerbang surgawi yang megah. Nantianmen. Pengadilan surgawi terletak di utara dan menghadap ke selatan. Cahaya ilahi basah kuyup, daerah yang makmur, menghadap ke 10.000 orang, agung dan berkuasa. Di luar gerbang Nantian, sebuah kapal dewa turun, dan yang kuat dari semua sisi secara berturut-turut menaiki tangga batu giok yang naik ke langit, dan berdiri di bawah gerbang Nantian. Mereka juga bisa melihat sekilas kemakmuran surga. Yang pertama mengisi mata Qin Yichen adalah barisan tentara dan jenderal surgawi yang agung. Dengan baju besi yang mempesona, mengenakan jingluo di kepala mereka, dan sangat megah. Langit sangat luas dan tidak terbatas. Dengan cahaya ilahi diselimuti cahaya. Dan ada banyak dewa dan awan yang datang ke dinasti tersebut. Dan itu luar biasa dan megah. Itu adalah kemegahan yang tak tertandingi. Dan Nantianmen bahkan lebih kuat, melintasi galaksi. Apalagi, setelah menginjakkan kaki di surga, Qin Yichen menemukan tontonan yang luar biasa. Artinya, berdiri di surga dan melihat keluar, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya diserahkan di bawah langit. Surga berdiri tinggi, menghadap ke bintang-bintang, langit, matahari dan bulan akan dikelilingi oleh lingkungan sekitarnya. Dan kapal-kapal ilahi tidak boleh melebihi ketinggian surga. Kemegahan surga tak terlukiskan dalam beberapa kata, dan di bawah gerbang Nantian, ada dewa yang kuat berdiri tegak, dan mereka yang datang dan pergi memberi hormat kepadanya. Langit manusia dewa penuh, matahari mau marah, dan setelah baju besi dewa, masih ada Caixia menari dalam cahaya ilahi. Bahkan jika Anda melihat para pemimpin dari berbagai kaisar, Anda hanya perlu maju untuk memberi hormat. Tapi itu tidak menggerakkan apapun, berdiri di gerbang surga. 4 Raja Surgawi Selatan. Kaisar Ke memimpin Qin Yichen ke gerbang Nantian, sedikit melengkungkan tinjunya. Aku telah melihat Raja Surga. Selain Raja Nantian, ada sekelompok ahli waris dan pendeta Kaisar Surgawi untuk menyambut tamu dari semua lapisan masyarakat. Lagi pula, selain pertemuan Cao, perjalanan ini juga merayakan ulang tahun Kaisar. Raja Surgawi Selatan mengangguk sedikit, tidak peduli dengan Kaisar Ke. Tetapi Qin Yichen sedikit terkejut bahwa Yuan Mingze juga hadir. Jenderal Angin. Yuan Mingze mengenakan jubah brokat dan berpenampilan tampan. Dia tidak menyangka Dewa Pedang Bawaan akan datang. Jenderal Feng, mengapa Anda ada di sini? Qin Yichen tersenyum tipis. Tentu saja, dia datang untuk memberi selamat pada Yang Mulia. Putra-putra Kaisar Surgawi di samping Yuan Mingze tampak murung, merayakan ulang tahun mereka. Istana Kaisar Ke sudah cukup mempesona, dan Kaisar Ke juga membawa Dewa Pedang Bawaan. Di mata mereka, jelas bahwa itu sengaja untuk membuat jijik Yang Mulia dan Permaisuri. Pada suatu hari, pewaris Kaisar berteriak dengan marah,
Feng Tianxing, hari itu Mingze Dai. Ampuni hidupmu. Jika tidak, kamu akan mati jika kamu tidak bisa keluar dari pasar Jalan Lik. Yuan Mingze dengan lemah melambaikan tangannya. Ini tidak memaafkan. Tapi untuk membayar nyawa Jenderal Feng. Tapi, Yuan Mingze mengubah kata-katanya. Jenderal Feng, saya telah membayar nyawa itu. Seperti yang saya katakan, pada saat saya bertemu lagi, saya akan memiliki kemampuan saya sendiri. Qin Yichan tertawa keras. Saudara Mingze sangat marah sehingga dia akan datang untuk memberi selamat pada Yang Mulia pada hari ulang tahunnya pada akhirnya. Bukan untuk melawan dan membunuh. Selanjutnya, ini adalah tempat di mana Yang Mulia duduk di dunia. Apa cara yang tepat untuk melawan dan membunuh? Saudara Mingze, bukan begitu. Wajah putra-putra Kaisar Langit tenggelam. Yang jelas ironis bahwa mereka hanya berani sombong di pengadilan surga. Kecuali mencobanya. Feng Tianxing, kamu belum melakukan kejahatan menyinggung Kaisar dan Permaisuri. Namun berani memanfaatkan lidahmu. Keturunan seorang Kaisar menghancurkan basis kultivasinya. Dan Dao Wei berubah menjadi patung roda ringan. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan bahwa roda ringan ini sebenarnya memiliki ujung yang tajam. Dan bahkan ada banyak dewa yang tersembunyi di dalamnya. Taoisme. Alam Tao. Seperti namanya. Tao dapat memadatkan semua hal, dan Tao bahkan dapat memadatkan dunia bintang. Tao mengalir secara alami dan Tao itu luar biasa, dan dunia Tao juga dapat memperkuat keilahian. Seberapa besar istana surgawi saya? Dapatkah Anda menebaknya? Jangan bicara omong kosong. Pesta ulang tahun yang mulia. Istana surgawi saya juga akan meminta semua kaisar datang untuk mengamati upacaranya. Hari yang berangin. Anda berani berada di sana pada waktu itu. Dalam pertempuran di atas panggung, bahkan Dewi dari klan Fan Ming tersenyum dan berkata, beberapa kali berturut-turut, Kaisar akan membantumu setelahnya. Kali ini di panggung para dewa, Kaisar tidak dapat melindungimu. Sebelum Qin Yichan berbicara, dia melihat Ke Wenwan mencibir dengan dingin. Shen Wei Tai, saya ingin berada di atas panggung untuk waktu yang lama. Dan ketika itu terjadi, jangan katakan apapun kepada Yang Mulia untuk merayakan ulang tahun Anda. Saya tidak berani datang ke pertarungan. Klan Kaisar Ke, semua orang bisa mengatakan apa yang dikatakan adegan itu. Lalu kami akan melihatmu di panggung para dewa. Kaisar Ke terlihat seperti ini. Bagaimanapun juga, itu hanya perselisihan antara junior. Dan di seberang South Tianmen, kemakmuran dan kemakmuran surga dapat dilihat dengan lebih jelas. Melihatnya, semua ras, seperti Bare Fei, Fei, Tian Luozu, Idol, Kuafu, Bifang, Xiao Yu Clan, Klan Penjara Surgawi, Klan Manhua, dan bahkan lihat. Para dewa dari suku Bais. Melihat yang lebih tua, Bai Guanxing harus melengkungkan tinjunya dan berkata, Kaisar, generasi muda akan pensiun dulu. Kaisar Ke mengangguk, tetapi mata Qin Yichan bersinar. Tetapi Bai Guanxing mencibir dengan marah ketika melihatnya. Jangan khawatir, kamu berada di roh surgawi saya. Kekuatan pedang ditanam di tengah. Berani aku tidak kembali.